Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Bapak TLJ Teknologi Layanan Jaringan. Di kelas 11 ini kita alhamdulillah bisa bertatap muka ataupun belajar jarak jauh setelah kemarin kalian melaksanakan PTS. Kita akan membahas materi kemarin tentang teknologi layanan jaringan, di mana untuk TLJ ini untuk sistem belajarnya BDR ya. Adapun kalau misalkan praktek nanti akan diinformasikan ya. Bapak mengingatkan saja untuk kalian, untuk setiap penilaian Bapak wajib untuk mengisi absensi, nilai tugas dan ulangan. Karena di mana nilai ulangan dan kehadiran itu akan membantu pada saat UAS nanti. Jika nilai kalian di bawah KKM, maka nilai tugas dan kehadiran itu akan membantu nilai UAS kalian ya. Perhitungannya udah secara otomatis. Nah, sebelum ke materi, mungkin akan sedikit membahas atau review kembali ya untuk absensi kemarin, apakah kalian mana yang hadir, mana yang tidak ya. Kalian bisa cek sendiri. Nah, untuk kelas 11. Nah, ini dia ya. Untuk kemarin, nah ini dari kelas TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3, sama TKJ 4 ya. Nah, jadi untuk si nilai kehadiran ini nanti akan update secara otomatis di kolom H. H ini adalah hadir ya. Jadi nilai kalian misalkan keterangannya tidak lulus 29. Nah, jadi nilai 29 ini ambil rata-rata nilai yang ada di kolom kehadiran dan tugas dan ulangan. Untuk tugas dan nilai tolong dikerjakan ya. Oke, kita lanjut ke materi. Untuk di minggu kemarin kita membahas tentang konfigurasi, ekstensi, dan dialog LAN pada server SoftSuite. Nah, kita review kembali saja atau merefresh kembali untuk peta konsepnya, yaitu untuk konfigurasi ekstensi dialog LAN dan server SoftSuite itu dibagi 3. Pertama, pengertian ekstensi dan dialog LAN pada server VoIP. Keduanya, pengertian ekstensi dan dialog LAN pada server SoftSuite ya. Ketiganya, konfigurasi ekstensi dan dialog LAN pada server SoftSuite ya. Nah, pada jaringan telepon suara konvensional, pesawat telepon terkoneksi dengan PABX. Nah, apa itu PABX? Yaitu Private Automated Brain Exchange ya, singkatan PABX gitu ya. Atau STO. Nah, STO itu yaitu Central Telepon Automates ya. Nah, seperti milik Telkom. Nah, pada STO tersebut terdapat daftar nomor-nomor telepon yang disusun secara hierarkial sesuai dengan wilayah jangkauannya. Jadi di dalam PABX ini sudah disetting dengan IP mana yang bisa telepon keluar dan mana yang hanya telepon wilayah internal saja. Nah, jadi PABX ini adalah sebuah server telepon ya. Kalau ibaratnya komputer ini adalah sebuah servernya telepon ya. Nah, yang bisa mengatur mana yang telepon yang bisa keluar dan hanya bisa di luar lingkup itu saja ya. Nah, ini adalah sebuah gambaran sistem PABX ya. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah melaksanakan PKL, khususnya mungkin di perusahaan atau di perhotelan,
atau di bagian engineering ataupun IT pasti kalian mengetahui apa namanya PABX ya. Nah, untuk A yaitu pengertian ekstensi dan dial plan pada server VoIP. Nah, pengertiannya yaitu pada jaringan telepon suara konvensional pesawat telepon terkoneksi dengan PABX ya, atau STO ya, seperti milik Telkom. Nah, pada STO tersebut terdapat nomor-nomor telepon yang disusun secara hierarki. Nah, ini tadi sudah dibahas juga ya untuk PABX dan STO. Nah, untuk cara kerjanya, jika pesawat telepon menghubungi suatu nomor, maka saat touch atau suara telepon ya, touch itu ya, telepon ditekan, ia akan mengirimkan informasi mengenai lokasi tujuan melalui nada-nada DTMP ya, lalu secara otomatis menghubungkan kedua titik tersebut dalam jaringan. Nah, pada perkembangannya, teknologi internet semakin marak penggunanya. Nah, telepon konvensional menjadi jarang digunakan kecuali sebagai nomor hotline atau kontak person ya, utama dari suatu perusahaan atau instansi. Nah, terkadang orang cenderung menggunakan teknologi chatting dan instan messenger menggunakan paket data koneksi internet karena dinilai lebih praktis dan murah. Nah, sedangkan untuk sistem PABX ini menggunakan sistem apa ya, istilahnya itu sebuah topologi ya. Jadi untuk biayanya pun lumayan ya, dibilang murah tidak, dibilang mahal juga tidak ya, lumayan ya. Jadi untuk sekelas perusahaan perkantoran itu menggunakan sistem PABX ya. Jadi tidak semuanya telepon bisa telepon keluar ya. Jadi hanya beberapa telepon, misalkan resepsionis yang tugasnya menerima tamu dan menelpon tamu. Nah, dia biasanya bisa telepon keluar, atau seorang manajer yang bisa telepon keluar dan di dalam lingkup ruangan tersebut, atau seorang purchasing. Nah, purchasing itu memantau kedatangan barang, masuknya barang, koordinasi dengan supplier. Nah, mungkin dari bagian-bagian itu yang bisa hanya telepon bisa keluar ya. Nah, VoIP. Nah, ini adalah gambaran server VoIP ya untuk sebuah koneksi telepon. Nah, apa itu ekstensi dalam server VoIP? Nah, yaitu merupakan label dari extension dapat berupa sebuah string berupa angka, huruf, dan simbol yang ada atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Nah, jadi setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus mempunyai label yang valid atau sama. Nah, jadi seperti itu ya ekstensi dalam server VoIP. Nah, apa dial plan dan server dalam server VoIP? Yaitu dial plan berguna sebagai routing, nah, panggilan antar ekstensi. Nah, baik yang berada dalam satu IP PABX secara lokal maupun IP PABX atau bisa disebut dial trunk ya. Nah, jadi untuk dial plan ini untuk dalam sebuah koneksi panggilan antara ekstensi, dia hanya bisa memanggil dalam satu IP segmen yang sama atau IP ekstensi yang di dalamnya itu segmen yang sama ya. Nah, apa itu dial plan dalam server VoIP? Nah, ini udah dibahas ya. Nah, sekarang kita lewat saja. Nah, untuk konfigurasi ekstensi VoIP, untuk secara prosesnya seperti data account umum general, lalu konteks umum. Nah, ini adalah sebuah konfigurasinya seperti ini ya untuk ekstensi VoIP. Adapun untuk konfigurasi di LAN plan VoIP yaitu edit file extension .conp dengan mengetik perintah nano atau slash garis miring etc garis miring asterisk ya, itu adalah sebuah kode-kodenya ya untuk konfigurasi di LAN plan VoIP. Nah,
Fungsi dari VoIP yaitu sebagai media percakapan suara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Nah, dengan media internet, biaya percakapan menjadi semakin lebih hemat ya, jika dibandingkan dengan telepon konvensional, apalagi untuk sambungan jarak jauh antar negara. Nah, contohnya seperti WhatsApp, Skype ya, WeChat, Instagram, Facebook, dan sebagainya ya, untuk media komunikasi, baik itu chatting, telepon, atau tatap muka, atau istilahnya video call ya. Nah, program aplikasi berbasis VoIP diantaranya yang terkenal adalah Skype. Skype ini berasal dari Microsoft ya, Net Meeting ya. Nah, untuk Skype merupakan perangkat lunak komunikasi berbasis VoIP yang ditunjukkan untuk melakukan komunikasi antar pengguna Skype. Ketika pengguna Skype sedang online, ia dapat mencari pengguna Skype lainnya. Nah, istilahnya ini seperti Facebook juga ya, ketika orang itu mempunyai aplikasi Facebook, dia online dan saling sinkronisasi dari berbagai negara, maka si nama tersebut, si target tersebut akan muncul di beranda kita ya, notifikasinya atau notifikasi pertemanannya, minta di follow back atau sejenisnya ya. Nah, jadi untuk Skype diberikan fitur-fitur yang memudahkan penggunanya. Terdapat fitur Skype out dan Skype in ya, yang membuat pengguna Skype dapat terhubung dengan pengguna telepon konvensional dan seluler. Nah, untuk aplikasi Skype ini tentunya dalam VoIP dia sangat mendukung ya. Dia yang lebih masuk mendekati berbasis VoIP. Nah, untuk cara kerja prinsip dasar kerja VoIP yaitu mengkonversi suara analog yang diterima dari speaker komputer menjadi paket data digital. Nah, lalu paket data dari komputer tersebut dilanjutkan transmisinya melalui hub atau router atau model ADSL menggunakan jaringan internet untuk diterima di tempat tujuan. Pengiriman paket data yang menggunakan perangkat yang sama yaitu komputer. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini ya. Ketika ada orang yang menelepon, maka suara ini akan masuk ke sebuah VoIP client application ya. Nah, di sini ada yang namanya hub atau router ya. Nah, disinilah dia mentransferkan suara kalian ke VoIP phone atau handphone yang kalian ajak bicara ya, atau klien ya. Nah, jadi proses untuk perpindahan suara dari suara analog dikonversikan menjadi suara digital ya. Nah, mungkin untuk sebelum mengakhiri materi TLJ ini, mungkin kita akan mengadakan kuis ataupun tugas ataupun ulangan harian karena sesudah kita udah pertemuan ketiga ini, atau ketiga atau kedua ya, lupa, kita belum mengadakan yang namanya tugas ya, karena di materi Bapak ini wajib mengadakan tugas ataupun ulangan harian karena sudah tertera di absensi. Jadi jika nilai kalian tidak ada yang masuk, maka tidak bisa membantu nilai ulangan UTS nanti ya jika di bawah KKM. Nah, lanjut 2 slide lagi ya. Untuk pengiriman sinyal ke remote destination, tujuan pengirim paket data dapat dilakukan secara digital. Caranya yaitu sebelum data suara analog dikirim, sinyal analog
tersebut terlebih dahulu diubah menjadi data digital menggunakan ADC atau istilahnya analog to digital converter ya. Dirubah ya dari suara analog ke digital ya. Untuk kemudian ditransmisikan ke penerima. Selanjutnya di perangkat penerima data digital tersebut dipulihkan kembali menjadi data suara analog menggunakan DAC. Nah, tadi itu ADC, sekarang itu DAC atau digital to analog converter. Kalau ADC adalah analog to digital converter ya. Kurang lebih seperti itu untuk VoIP bekerja. Konsep paling sederhana dalam sistem VoIP adalah dua buah perangkat komputer yang sama-sama terhubung dalam jaringan internet yang penggunanya sama-sama menggunakan aplikasi VoIP untuk saling berkomunikasi. Nah, jadi untuk keseluruhannya yaitu VoIP itu konsep kerjanya itu yang paling sederhananya itu yaitu konsep paling sederhananya dalam sistem VoIP adalah dua buah perangkat komputer yang sama-sama terhubung dalam jaringan internet yang penggunanya sama-sama menggunakan aplikasi VoIP ya, tadi kayak seperti Skype ya, itu aplikasi yang sangat didukung oleh VoIP ya, atau PABX. PABX itu yaitu antara telepon terkoneksi dalam suatu lingkup ruang atau kantor, dia bisa saling terhubung dengan satu ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3 ya. Tapi dia tidak, istilahnya tidak ada dipungut biaya pulsa, dia hanya berbasis analog ya. Jadi dia hanya menelusuri suaranya itu dengan kabel to kabel. Nah, sedangkan untuk DAC atau digital to analog converter yaitu dia menggunakan sistem internet atau pulsa ya. Nah, mungkin itu penjelasan tentang ekstensi dan dial plan pada server VoIP. Kayak untuk tugas ataupun ulangan akan Bapak susulkan ya. Jadi kalian jangan lupa absen. Diharapkan bagi yang jarang ikut tolong aktif kembali ya, karena nilai ini bisa membantu. Jadi sebenarnya untuk proses penilaian Bapak ini sangat gampang. Kalian cukup aktif, absen, dan tugas. Nah, itu akan dikalkulasikan kehadiran dan tugas dan ulangan harian. Untuk UTS, jika di bawah KKM maka akan dibantu ya. Oke, cukup dipahami. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan dalam ucapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.